menapaki hari-hari kita di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, yang mana kita berharap dan selalu berharap setiap detiknya, setiap urusan amal kita menjadi amal kepada kita, dan nanti semoga kita akan dipertemukan di jannah firdaus a'la insyaallah. Selawat serta salam yang biasa kita berikan yang kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau adalah satu-satunya uswah kita, satu-satunya teladan kita, baik untuk Allah ataupun alhamdulillah. Seperti itu hari yang sudah Abi sampaikan, sering dan selalu Abi sampaikan bahwa umat ini butuh figur-figur yang paham tentang dakwah. Makanya di tarbiyah Abi kepada pengurus-pengurus pondok Abi, kepada kader-kader inti, salah satu materi yang selalu Abi sampaikan adalah tentang fikih dakwah. Karena putra-putra Abi yang Abi cintai karena Allah, realita di lapangan bahwa dakwah ini tidak mudah. Abi tegaskan dan Abi ulangi, tatkala kita berani dan harus berani menasbihkan diri kita sebagai dai sebelum pekerjaan yang lain, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa menjadi figur untuk menjadi uswah, menjadi teladan dalam segala hal. Tentunya sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan pastinya sesuai dengan nomor itu. Salawat dan salam biasa kita berikan dengan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau adalah satu-satunya uswah kita, satu-satunya teladan kita, baik untuk haul Allah ataupun haul nafs. Banyak hal, banyak materi, sehingga ketemu pola bagaimana Abi secara pribadi menyampaikan kepada santri-santri Abi, pengurus-pengurus pondok Abi di cabang dan yang lainnya, kepada jamaah Abi, terkait bagaimana kita mensikapi, sekali lagi, bagaimana kita mensikapi tatkala ada perbedaan di tengah-tengah umat. Putra-putra Abi yang Abi cintai karena Allah, jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Banyak orang di luar sana dan mungkin antum sekalian paham, pintar, karena sudah lama mondok terkait ilmu syar'i. Tetapi untuk menjadi dewasa itu tidak mudah. Itu pilihan kita. Salah satu yang selalu Abi sampaikan kepada antum sekalian dan untuk Abi pribadi, dan ini harus menjadi pilihan kita. Kita kalau sudah mewakafkan hidup kita sudah berkomitmen sebagai dai sebelum pekerjaan yang lain, maka kita harus bisa memposisikan diri sebagai sebagai perangkat umat tanpa mengurangi unsur-unsur syar'i yang kita yakini. Makanya di pondok ini mungkin yang baru itu ada. Abi dari kecil menasbihkan diri sampai sekarang berkomitmen kalau Abi berjamaah di Nahdliyin, tapi pondoknya terakhirnya 9. Dan dari awal waktu subuh terjadwal justru Abi susun bagaimana yang imami ada yang menurut dan tidak.
Dan alhamdulillah dari 9 pondok cabang yang ada itu hampir semuanya beda. Wonosobo itu untuk Abi dirikan pondok Taufik, karena di sana kiai-kiai ada HBM juga itu boleh terus, terserah namanya apa, tapi harus ada lambang NU-nya. Ya itu, tidak ada lambang NU-nya itu. Pondok Taufik umat cabang Nabi Khotob sama Wonosobo itu UBKI lambang NU. Cabang Abi yang di Batam, Abi Megawan, Abi ingat betul itu 2019 wasilah Mustaqifta. Gus diminta Pak Megawan ke Batam untuk dirikan pondok Taufik. Dananya siap, santrinya sudah ada, dan tentu apa yang tentu ya. Tetapi beliau adalah pengurus Muhammadiyah dan di sana hampir 90% Muhammadiyah bisa. Tapi setelah ketemu, ya, tahu dan seterusnya, orang punya duit dan seterusnya. Setelah timbangan yang lainnya, apa yang kami sampaikan ke Mas Megawan? Mas, ini kan nggak salah untuk mendirikan pondok Taufik di sini, kan dengan Muhammadiyah. Saya NU tanpa menafikan golongan-golongan yang lain. Dia sampaikan ini betul mendasar, yakin untuk kerapian, untuk pendidikan. Kami yakin, sangat yakin bahwa Muhammadiyah itu lebih maju. Tinggal yang selesai. Tapi untuk urusan pondok, saya percaya NU. Cuma ditembus. Intinya di sini hanya pondok Taufik. Nanti masjidnya nggak pakai kunut, pas ramai sebelah pondok. Pondok cabang Batam, tapi nggak se ekstrim kayak yang Wonosobo, ada lambangnya juga, ada lambangnya Muhammadiyah. Itu amalannya Muhammadiyah. Karena ibadah Allah yang Abi cintai karena Allah, prinsip Abi dan harus kita pegang. Tatkala masih ahli sunnah wal jamaah, yang orang-orang luar enggak cocok dengan Wahabi, itu masih ahli sunnah. Dia, kemudian yang lain itu clear. Meskipun kita harus meyakini berdasarkan ilmu dengan jamaah yang kita ikuti. Bagi kita, bagi Abi yang fakir ilmu ini, sebisa mungkin ya, itu tidak menyampaikan terkait dalil, kecuali kalau kita diskusi sama teman. Kecuali antum tanya ke Abi, kenapa ya Jumat lebarannya, kenapa Sabtu, itu biarlah mereka para asatid kita yang di atas, dan itu clear. Karena putra-putra Abi yang dicintai oleh Allah, permasalahan umat ini yang jauh lebih mendasar, itu jauh lebih banyak dan jauh lebih kompleks. Tapi ditanya tadi di grup itu oleh jamaah Abi, donatur tetap, masih sampai begitu. Yang kesini masih hanya bawa donatur, kit itu yang bawa masih. Terus lebarannya kapan? Dan bilang, nek saya nek pondok Sabtu, nek anak-anak pondok ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Nah jenengan, saya Sabtu. Wah kok beda? Efeknya Jumat ya beda kan? Tapi bilang dia kata itu. Tapi lebarannya kapan? Yang di Jogja, jamaah-jamaah ini. Oh, pondok saya Sabtu. Gimana toh? Nah, kita mayoritas itu Jumat. Jogja itu kan mayoritas. Ya ada kapan? Yang masalah itu kalau ya nggak puasa Ramadan,
Tapi apabila putra-putra Abi yang dicintai Allah, filosofi lain, kita berusaha terus, maka itu akan membuat karakter kita itu menjadi dewasa, akan membentuk diri kita itu layak di mata Allah, yang tentunya dilandasi ilmu. Di grup Abi Asatid Jogja hanya 2-3 orang yang sama, itu semuanya itu asatid Gus gini seterusnya. Ya, kita sudah dianggap ustaz kalau ngomong ini sudah jalan aja, tapi kan hebat ya. Coba kita pikirkan, kita cari lingkungan kita cari saudara kita cari jamaah kita. Banyak di antara mereka yang lebaran besok, ya, tapi merinding kadang-kadang kalau masalah lebaran. Kalau yang kita paham itu bukan untuk dirayakan bagaimana baju lebaran, bagaimana makanan lebaran, ya. Tetapi realita masyarakat kita, saudara kita, lingkungan kita, itu hal mendasar yang harus kita perhatikan. Mereka bisa lebaran sampai ke hati Kiai kemarin pulang kita baju saya punya. Kalau antum sudah dijadikan tidak itu nangis. Makanya apabila antum harus berani menasbihkan diri sebagai dai dan harus kaya. Kalau nggak dibikin seperti itu, Abi punya kitab khusus, kitab fikih umat. Kenapa pondok sini ini yang dinamakan dari 2009 Pondok Taufik Entrepreneur Abi, Pondok Pesantren Taufik Umar bin Khattab. Bukan cuma lebih baik dari Abu Bakar Quran, tapi dengan gayanya pas aja pas. Bahwa tetap kita harus kuasai dunia ini. Antum harus kaya raya, sehingga tatkala antum punya pondok, tatkala antum jadi kiai, tatkala antum jadi dai, tidak terlintas di benak antum tatkala diisi dakwah, tatkala mengelola santri, nanti ada iming-iming. Wah ini amplopnya, wah tatkala punya santri gratis, gitu ya, duitnya dari mana? Kita harus kaya sekaya-kayanya, karena dakwah ini butuh 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Ilmu, antum harus lanjutkan mondoknya dari sini. Antum harus kuliah, antum harus hafal Quran, mungkin menguasai tafsirnya, dan yang lain. Jangan lupa tetap harus memikirkan dunia, karena dunia ini wasilah untuk penguatan diri. Kita tatkala mengkaji, belajar itu harus kafah. Imam Syafi'i itu seorang saudara. Pas awalnya beliau itu termasuk penganut mazhab orang miskin sebelum Imam Malik. Setelahnya tapi kebablasan itu bahwa harus kaya. Bahkan Imam Syafi'i haram motornya bagi orang yang bisa buat 2 lantai lalu bentuknya rel. Nah, ini aku tidak sepakat. Karena rumah aku kayak gitu. Mulai tidak sepakat. Ya kayak kadang-kadang aku yang masih tanya tuh. Tapi jenengan yang kumpulan imam tahlilan Jogja itu terangnya 11 itu dijelaskan panjang. Lalu ya, dalam hidup ini tatkala kita berusaha dan terus berusaha membersihkan diri sebagai lem untuk berkat umat, maka hidup ini kita akan enak. Masalah perbedaan ini dari dulu, dari zaman Rasulullah itu sudah.
terkait pemahaman, terkait kedewasaan, ini harus kita tempat terus. Sehingga nanti antum semua akan Allah layakkan menjadi dai-dai, menjadi ulama besar, menjadi kiai, mempunyai pondok-pondok tahfidz, pondok tahfidz plus kitab kuning, pondok tahfidz plus hadis, pondok tahfidz plus bahasa Arab, aliyah tahfidz, SD tahfidz. Kenapa tahfidz ini berkat? Tapi awalnya kenapa api bersyukur? Semua cabang syaratnya tahfidz. Selawi karena dananya ada, yayasannya kuat, terus utang. Tahfidz yang gratis lalu diberikan sedikit, kan harus tahfidz. Jadi yang masuk itu. Jadi apabila Allah Ta'ala yang mencintai Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh kita ini tidak lebih hanya sebatas hamba. Hidup ini harus kita jalani, kita lalui, kita tapaki step by step untuk meraih cita-cita yang tentunya sudah Allah takdirkan sebelum kita dilahirkan. Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk dakwah ini tatkala kita serius dalam menapaki dakwah ini, dalam menapaki hidup ini semata-mata hanya mengharapkan ridho, semata-mata hanya untuk menyebarkan kalimatillah. Oke, antum kesini apapun alasannya bebas. Banyak yang datang ke sini untuk dapat jalur tahfidz tentara, masuk. Ya, ada yang karena ingin jalur tahfidz polisi, Satgas, masuk. Ada yang ingin untuk beasiswa kuliah, masuk. Itu nggak penting. Karena niatan ada di awal, bukan akhir. Tatkala sudah sampai sini, semua kita kembalikan. Kita di sini menghafal Al-Quran, memungkinkan Al-Quran, dan insya Allah nanti kita sebarkan Al-Quran ini semata-mata hanya mereka ridhonya. Dunia ini nggak penting, amat sangat remeh-temeh sekali. Sering nanti ditanya, bahkan ada satu orang, dua orang, tiga orang tanya sama terus. Terus sampai 50-an kemarin, karena kemarin hampir 100-an. Itu yang gratis kapan? Ya, semuanya. Makanya iya, pendapatnya iya. Lalu bagaimana? Bagaimana apanya? Bingung lagi tidak? Gus, sebulan habis berapa? Saya nggak tahu. Ya sudah, sehari bisa berapa? Untuk beras, untuk makan. Nah, yang tahu di luar kan? Cuma kalau beras habis, sebelum ngomong, laporan, itu aja. Habis cerita, selesai. Kalau nggak ada, makan dulu. Simple. Karena ibadah Allah, kita harus yakin, saya yakin. Tanpa ada kita, tanpa kita ngurusi agama ini, tanpa kita terlibat dalam dakwah ini, Islam, agama ini akan jalan terus laju. Karena dakwah ini itu urusannya Allah. Jadi kitalah yang butuh untuk terlibat dalam dakwah ini. Meskipun kita hanya sebutir pasir di dalamnya, jadilah meskipun sebutir pasir dalam jalan dakwah dan istiqomah. Biarlah nanti Allah yang memposisikan kita nanti di jannahnya yang mana. Yang penting di surga, gitu kan? Mau di teras kan? Mau di sambi, nggak penting. Kan kita tahu. Jadi betul-betul Abi yang dicintai Allah, mulai sekarang, mulai saat ini, detik ini, waktu ini dan seterusnya,
sekalian, punyalah cita-cita yang tinggi. Abi ulangi, cita-cita, bukan mimpi. Kadang-kadang saya bermimpi kalau punya mobil, saya bermimpi kalau punya motor, saya bermimpi kalau punya istri yang cantik, guru Quran dan seterusnya. Karena mimpi. Kalau mimpi, antum bangun, bilang, ya, punyalah cita-cita yang tinggi, karena cita-cita itu tidak mustahil bagi Allah. 2009 Abi lonceng pertama pondok tafsir entrepreneur mahasiswa di Jogja, di masjid di Ponorogo Balik Kota Yogyakarta. Abi bilang kepada jamaah Abi yang hampir 500-an, ini adalah yang pertama untuk 1000 berikutnya. Waktu itu sedang boomingnya dapurnya Yusuf Mansur. Abi beneran, apakah Abi berbayang 1000? Ya, enggak. Biarlah nanti Allah yang menjalankan. Minimal sampai detik ini Abi pernah mendirikan hampir 37 pondok tafsir tersebar se Indonesia, Jawa, NTB, Palu, yang warga Jawa kan. Yang masih hidup berapa? 9. Kan lumayan kan? Yang kedua, putra-putra Abi yang dijadikan Allah, Masya Abi, untuk Abi dan untuk sekalian, jadilah sebutir pasir dalam dakwah ini dan istiqomah. Masalah nanti dalam perjalanan menjadi batu lebih besar, menjadi bangunan dakwah yang kokoh. Tatkala kita punya cita-cita tinggi, Allah akan perjalankan diri kita. Allah akan pertemukan dengan orang-orang solih, dengan aliyah yang itu akan mendukung dakwah. Istiqomah ini tidak mudah, tapi bisa. Yang ketiga, putra-putra Abi yang mencintai Allah, jadilah lek dalam jalan dakwah ini. Kita mulai dari lingkungan terkecil, keluarga kita, pondok kita, alumni kita, masyarakat kita. Tatkala kita sudah membersihkan bagi lem tanpa meninggalkan ilmu syar'i, jadi lem nanti ada orang mampu, ini lem untuk dakwah, padahal untuk mati. Ini jadi lem ini ada cewek-cewek tadi bapak itu tidak puasa, salah. Tatkala kita jadi lem, insya Allah akan memudahkan kita melaju menapaki tangga-tangga dakwah untuk meraih cita-cita besar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.